memang Munir menjadi, sebuah, apa ya, seseorang yang cukup menggugah, sebuah semangat ataupun keberanian bagi, orang-orang yang bergerak dalam bidang hak asasi manusia hari ini ataupun di bidang-bidang aktivisme lainnya gitu. Munir selalu mengajarkan bagaimana, soal keberanian, dan juga soal, kebenaran yang seharusnya memang disajikan demi pemerintahan yang lebih baik. Padahal waktu itu mungkin situasinya juga, sangat berbahaya bagi dirinya sendiri. Namun dengan semangatnya, dengan itikad baiknya dan juga dengan, kebajikannya gitu ya, bahwa Munir bisa menginspirasi banyak orang bahkan setelah ia tidak ada. Kalau kata dulu jargonnya adalah Munir ada dan terus berlipat ganda. Dan itu mungkin masih terjadi sampai hari ini. Bahkan bagi para aktivis-aktivis muda yang, pada saat itu belum pernah ketemu sama Munir atau waktu itu masih kecil atau, bahkan belum lahir sama sekali gitu. Tapi, sosok Munir itu, bisa menjadi inspirasi bagi siapapun yang tahu tentang ceritanya gitu. Padahal banyak juga fitnah-fitnah yang, menyebutkan bahwa Munir adalah orang yang, menjual aset negara, padahal dia, pergi ke Belanda untuk, menempuh, pendidikan, pasca sarjana. Di balik itu semua, kita selalu melihat wajah-wajah Munir di berbagai tempat. Kita selalu melihat, ada Munir di belakang kita ketika kita sedang berjuang untuk sesuatu gitu. Jadi, selain mengajarkan kebenaran, tapi, Munir juga sudah memberikan sebuah contoh dan juga sebagai simbol bagaimana atas perjuangan hak asasi manusia ini, hari ini gitu ya, bagi para, pejuang-pejuang atau pembela hak asasi manusia hari ini. Nah, namun ironinya, berbarengan dengan bagaimana Munir telah menginspirasi dan, mungkin kematian Munir bisa kita jadikan salah satu hari, untuk peringatan terhadap, Hari Pembela HAM gitu ya, yang itu salah satunya sudah pernah kita, wacanakan dan kita minta Komnas HAM untuk menetapkan tanggal 7 September sebagai Hari Pembela HAM nasional. Namun, di balik semua kisah-kisah inspiratif itu dan, di mana Munir terus mengawal kita walaupun, badannya sudah tidak lagi ada, tapi inspirasinya selalu ada, kekerasan yang hari ini terjadi dan dilakukan oleh pemerintah ternyata lebih beringas lagi dan lebih struktural lagi gitu. Di mana masyarakat yang membela, keadilan, dan juga mendampingi korban, mendorong, banyak agenda-agenda perubahan demi pemerintahan yang lebih baik, berjuang agar tanahnya tidak dijual, berjuang agar tanahnya ataupun rumahnya tidak diusir, berjuang di depan, todongan senjata dan lain sebagainya. Ternyata tidak hanya sampai di situ saja gitu, tapi, secara struktural, gerakan masyarakat sipil hari ini sudah diberangus gitu. Jadi, banyak terjadi pemberangusan ruang ruang masyarakat sipil yang pada akhirnya menjadi penyempitan ruang masyarakat sipil, di mana tidak hanya diserang secara represif lewat kekerasan-kekerasan tadi, tapi juga melalui undang-undang ataupun peraturan-peraturan lain yang memang dibuat secara sengaja dan secara struktural oleh pemerintah agar membatasi gerakan-gerakan ataupun, aktivitas-aktivitas masyarakat sipil dalam mendorong, keadilan, demokrasi, dan hak asasi manusia. Salah satunya ada, beberapa undang-undang, yang kita tahu soal pelarangan aksi massa, surat telegram Polri bahkan sekarang bisa sampai masuk ke, ranah-ranah digital dan bisa melanggar hak atas privasi juga. Ancaman-ancaman, eee, arbitrary arrest ataupun, penangkapan sewenang-wenang. Dan juga bagaimana gerakan-gerakan mahasiswa itu didelegitimasi dengan berbagai hal, seperti dianggap menyesatkan ataupun, dianggap bahwa membuat onar atau rusuh dan lain sebagainya, dan itu tertuang dalam beberapa rancangan undang-undang maupun beberapa beberapa undang-undang yang sudah disahkan tanpa adanya partisipasi publik. Dan tentu saja UU ITE yang masih, jadi salah satu ancaman bagi kita semua, di mana itu kerap kali diberlakukan agar kita tidak, banyak berbicara ataupun merupakan suatu bentuk ancaman untuk pembungkaman.
Bahkan, sayangnya ironinya dalam 5 tahun terakhir di era reformasi seperti ini yang seharusnya sudah banyak menempuh ruang-ruang yang demokratis, angka kekerasan terhadap pembela HAM cukup tinggi. Di mana sepanjang 5 tahun terakhir kita tahu ada, banyak sekali, apa namanya, korban-korban pelanggaran, di dalam sektor, pembela HAM, di mana paling banyak terjadi semenjak 5 tahun terakhir itu sendiri. Dan paling banyak terjadi dalam sektor, apa namanya, sumber daya alam. Di mana sebetulnya itu juga, seiringan dengan agenda pembangunan ataupun, beberapa pembangunan infrastruktur yang menjadi salah satu prioritas, presiden kita hari ini. Yang ternyata menjadi salah satu, dampak, yang dirasakan oleh beberapa masyarakat yang tinggal di, daerah-daerah proyek yang memang dilakukan, yang mencerminkan bahwa tidak adanya kesetaraan antara nilai hak asasi manusia dengan, agenda, pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah. Namun rupanya walaupun agenda pembangunan tersebut itu dilakukan untuk mempermudah masyarakat, untuk masyarakat, dan juga, apa namanya, untuk kemajuan negara ini, tapi ironinya di samping itu semua juga, ternyata yang dibuat menderita adalah, masyarakat itu sendiri, gitu. Dan saya rasa definisi dari pembela HAM itu sendiri tidak hanya, melekat pada orang-orang yang memang bekerja dalam bidang-bidang hak asasi manusia, tetapi orang-orang yang sehari-hari berjuang untuk tanahnya, sehari-hari berjuang untuk, orang-orang di sekitarnya, orang-orang yang terus mendampingi korban sampai hari ini, itu adalah seorang pembela HAM gitu. Dan, definisi tersebut seharusnya dapat, dituangkan di dalam regulasi ataupun undang-undang yang sebenarnya sudah menjadi wacana agar dibentuk, dan juga diakui atas kerja-kerja pembela HAM tersebut sejak 10 tahun yang lalu, bahkan lebih ya. Tapi sampai saat ini di masa penungguan ini atas, pengakuan negara terhadap kerja-kerja pembela HAM masih juga belum terlaksana. Bahkan seharusnya kematian Munir yang harusnya menjadi sebuah pukulan besar bagi pemerintahan hari ini dan menjadi sebuah evaluasi agar tidak ada kekerasan lagi bagi masyarakat sipil ataupun pembela HAM, justru malah diabaikan begitu saja. Kita tahu bahwa, pembunuhan Munir bukanlah pembunuhan biasa, tapi merupakan sebuah pemufakatan jahat yang seharusnya itu bisa diungkap kepada publik agar publik tahu soal kebenarannya atas pembunuhan Munir itu sendiri. Tidak adanya proses penyelesaian ini dan proses penyelesaian yang sudah pernah dilakukan secara formalitas belaka itu sebenarnya yang mencerminkan dan juga, membuat, bagaimana kekerasan-kekerasan hari ini dengan pola-pola yang sama terus terjadi. Mmm, di mana pada akhirnya pengakuan-pengakuan tersebut juga tidak pernah diberikan oleh negara ataupun pemerintah kepada kerja-kerja pembela HAM. Kita selalu dianggap sebagai musuh negara, kita dianggap pihak oposisi, kita dianggap sebagai pembuat onar, padahal hari ini apa yang kita lakukan itu adalah demi masyarakat, apa yang kita lakukan adalah demi situasi negara yang lebih baik dan memegang teguh nilai demokrasi itu sendiri. Tetapi, orang-orang yang bekerja dalam bidang hak asasi manusia seperti Munir, ataupun berjuang untuk, lingkungan di sekitarnya selalu dianggap sebagai musuh negara ataupun pembuat onar yang pada akhirnya dibungkam, diancam, diintimidasi, atau bahkan dibunuh gitu. Sayangnya, berlipat ganda itu juga tidak hanya, semangat ataupun inspirasinya, tetapi pola-polanya tersebut yang pada akhirnya menghadirkan orang-orang yang berjuang demi keadilan yang pada akhirnya dibunuh juga. Dan itu banyak sekali terjadi di Papua, banyak juga terjadi di beberapa daerah yang, sebenarnya terus memperjuangkan nilai-nilai hak asasi manusia demi lingkungan, anti korupsi dan lain sebagainya. Dan, bahkan, apa namanya, kita tahu bahwa Jokowi ataupun pemimpin kita hari ini yang sudah banyak, mencoba untuk meraih banyak, solidaritas ataupun dukungan dari keluarga korban ataupun dari, apa namanya, masyarakat secara umum ketika kampanye dan bahkan memprioritaskan soal isu-isu, hak asasi manusia dan pelanggaran HAM berat masa lalu,
untuk masuk ke dalam agenda pemerintahannya hari ini malah menjadi orang yang paling otoriter dan juga menjadi wajah baru dari dari Orde Baru. Jokowi itu seperti orang ataupun seperti Soeharto dengan wajah baru saja gitu. Jadi Soeharto seperti sudah direinkarnasi di era Jokowi hari ini karena situasinya lebih parah, bahkan kita bisa diserang secara struktural. Nah, jadi yang mau saya katakan hari ini adalah dengan tidak adanya pengakuan dari negara, pembunuhan Munir yang tidak pernah dianggap serius untuk diselesaikan oleh negara hari ini, bagaimana penantian keluarga Munir dan juga orang-orang yang terus bersolidaritas bersama Munir agar negara bisa membuka dokumen tim pencari fakta tersebut juga tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah. Itu sebenarnya mencerminkan bahwa pemerintah takut dan pemerintah sebenarnya enggan untuk menyelesaikan karena banyak sekali hal-hal ataupun pelanggaran HAM berat yang akan mengorbankan stabilitas politik yang karena orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Munir ataupun pelanggaran HAM berat lainnya itu masih ada di dalam pemerintahan. Dan justru pemerintahan yang hari ini yang katanya demokratis dan juga anti akan nilai-nilai otoritarianisme justru malah menggayat kroni-kroni Soeharto hari ini yang paling banyak terjadi dan paling banyak dilakukan oleh pemerintahan hari ini. Jadi sebetulnya untuk mencari alasan apalagi yang bisa kita percayai, apalagi yang bisa kita harapkan dari pemerintah hari ini sebenarnya sangat-sangat sulit dan sangat-sangat berat. Karena kita sudah melihat bahwa hari ini tidak pernah ada partisipasi publik, publik tidak pernah dianggap penting oleh pemerintahan hari ini karena hari ini memang kita sudah melihat sebuah wajah baru dari nilai-nilai otoritarianisme yang digadang-gadang pada masa Orde Baru. Jadi pertanyaannya, apakah kita mau terus memperkuat solidaritas untuk mendorong terus kepada negara agar bisa menjalankan agenda hak asasi manusia dan demokrasi, atau kita mau berdiam diri dan juga melepaskan nilai-nilai yang sudah diajarkan Munir selama ini kepada kita sebagai organisasi masyarakat sipil ataupun orang-orang yang peduli terhadap pemerintahan negara yang lebih baik.